Kisah Harun Batu Jonjot di Gunung Kupak. Dahulu kala, di daerah yang kini dikenal sebagai wilayah Banten, berdirilah sebuah gunung yang menjulang gagah. Gunung itu bernama Gunung Kupak. Di puncak Gunung Kupak tinggallah seorang pemuda bernama Harun. Pemuda itu sakti mandraguna, gagah perkasa, hatinya baik, dan sehari-harinya beliau banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jauh dari puncak Gunung Kupak, di sebuah tempat yang tingginya hampir sejajar, tinggallah seorang putri yang sangat cantik jelita. Putri itu juga memiliki kesaktian yang tinggi, lembut budi pekertinya, dan suci hatinya. Karena keduanya hidup berdekatan dan sama-sama memiliki kesaktian serta kebaikan hati, maka seringlah mereka saling bertemu. Mereka saling berbicara, saling membantu menjaga keberkahan alam di sekitar Gunung Kupak, dan lama-kelamaan tumbuhlah rasa kasih sayang yang tulus di antara keduanya. Akhirnya, mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Hari dan jam pernikahan pun telah ditetapkan dengan pasti. Sang calon pengantin pria bernama Harun berjanji akan datang menjemput sang calon pengantin wanita tepat pada waktu yang telah disepakati, yaitu pada pagi hari saat matahari terbit menyinari bumi. Sang calon pengantin wanita pun bersiap dari pagi buta. Ia telah memakai pakaian pernikahannya yang paling indah, telah merias dirinya dengan sebaik-baiknya, lalu duduk menunggu kedatangan Harun di tempat yang telah ditentukan. Ia menunggu dari matahari terbit hingga matahari meninggi. Namun, Harun belum juga datang. Matahari pun semakin condong ke barat, namun batang hidung Harun belum juga tampak. Hati sang calon pengantin wanita perlahan-lahan menjadi sedih dan kecewa. Ia telah menunggu begitu lama, namun janji yang telah diucapkan tidak ditepati. Ternyata, Harun terlelap begitu nyenyak di puncak Gunung Kupak. Karena merasa semua persiapan sudah selesai, ia beristirahat dan lupa untuk bangun pagi. Ia terlelap hingga waktu pernikahan telah berlalu jauh. Ketika akhirnya Harun terbangun dan menyadari bahwa matahari sudah tinggi sekali, ia merasa sangat takut dan menyesal. Ia segera bergegas turun dari puncak Gunung Kupak, berlari sekuat tenaga menemui sang calon pengantin wanita. Namun, ketika ia tiba di tempat pertemuan, matahari telah terbenam sepenuhnya. Waktu pernikahan telah lewat dan tidak dapat diulang lagi. Melihat kedatangan Harun yang terlambat, hati sang calon pengantin wanita hancur berkeping-keping. Ia telah menunggu dari pagi hingga malam. Namun janji dilanggar begitu saja. Karena kesedihan dan kekecewaan yang begitu dalam, seketika itu juga tubuh sang calon pengantin wanita berubah menjadi batu besar yang berdiri tegak di tempat ia menunggu. Melihat kekasih hatinya berubah menjadi batu karena kelalaiannya sendiri, Harun pun merasa sangat bersedih hati. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk batu kekasihnya, dan meminta maaf berulang kali. Namun, apa daya semuanya sudah terlambat. Karena tidak sanggup menahan kesedihan yang begitu mendalam, tubuh Harun pun perlahan-lahan berubah menjadi batu besar. Batu penjelmaan Harun itu berdiri tegak di puncak Gunung Kupak, menjulang ke atas menyerupai jari yang menunjuk ke langit, sehingga oleh masyarakat setempat dinamakan Batu Jonjot. Batu Jonjot itu berdiri tegak di puncak Gunung Kupak, menghadap ke arah batu kekasihnya yang terpisah tidak jauh di bawahnya. Keduanya berdiri terpisah selamanya, tidak pernah bersatu. Hingga saat ini, batu Jonjot di puncak Gunung Kupak itu masih dapat dilihat dengan jelas oleh siapa saja. Konon, batu itu adalah penjelmaan Harun yang bangun kesiangan pada hari pernikahannya, sehingga melalaikan janji yang telah disepakati bersama. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja, agar selalu menjaga janji, tidak menunda-nunda waktu, dan tidak melalaikan kewajiban. Karena penyesalan selalu datang di akhir dan tidak dapat diperbaiki lagi. Itulah kisah lengkap Harun Batu Jonjot di Gunung Kupak dari awal sampai akhir.